Materi IPA kelas 7 semester 1, makhluk dan benda di sekitar kita. Pertemuan ini kita akan secara khusus membahas tentang Kingdom Monera, Protista, dan Fungi. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Pertama-tama kita akan bahas tentang Kingdom Monera. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah bersel satu atau uniseluler. Ya, yang kedua, inti sel tidak memiliki membran. Ya, dia termasuk prokariotik. Ya, terus berkembang biaknya dengan membelah diri. Nah, makhluk hidup pada Kingdom Monera ini itu tingkatannya yang paling rendah atau yang paling sederhana. Kenapa? Dia bersel satu dan inti selnya tidak memiliki membran, sedangkan tingkat yang lebih tinggi ya seperti protista dan fungi itu sudah ada yang bersel banyak ya, dan inti selnya sudah memiliki membran semua, bahkan sebagian sudah memiliki dinding sel. Ya, berkembang biaknya juga bisa dengan seksual juga ya, tapi Kingdom Monera tidak ya, dia berkembang biak dengan membelah diri saja. Oke? Nah, ini adalah contohnya ya, contohnya bakteri ini diperbesar ya, diperbesar banyak kali ya sama alga biru ya. Nah, itu kamu perhatikan ya, itu skalanya ya. 1 cm itu sekitar 40 mikrometer ya, kecil sekali ya. Ya. Jadi itu adalah contoh dari makhluk hidup pada Kingdom Monera. Tadi dikatakan ya salah satu contohnya ada bakteri. Nah, ini bakteri banyak sekali ya. Nah, ini ada beberapa contoh bakteri. Yang pertama Lactobacillus casei. Ya, itu adalah bakteri baik dalam usus manusia yang menjaga kesehatan organ pencernaan. Ya, jadi kalau pencernaan kita ya itu terganggu, ya kita banyak-banyakin lah ya Lactobacillus ya casei ini ya. Nah, terus juga yang kedua ya Streptococcus thermophilus ya, ini bakteri baik yang digunakan dalam olahan produk susu seperti yogurt dan keju. Nah, jadi ya itu membuat keju, membuat yogurt yaitu menggunakan Streptococcus thermophilus. Nah, ini contoh yang bakteri jahat nih ya. Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini namanya tuberkulosis. Kira-kira apa nih? Nah, yaitu bakteri penyebab penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis apa sih? TBC ya, itu yang batuk-batuk itu. Ya. Nah, terus juga satu lagi ini bakteri jahat juga, Salmonella typhi. Ya, Salmonella typhi ya itu ada kata-kata typhi yaitu ya, tipes ya, bakteri penyebab penyakit demam tifoid ya, atau ya kalau secara sederhana ya itu penyebab tipes ya. Nah, sekarang kita lanjut ke Kingdom Protista. Nah, Kingdom Protista ini tingkatannya sudah lebih tinggi daripada Monera ya. Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya masih tetap ada yang bersel satu, uniseluler. Ada juga yang sudah mempunyai selnya banyak ya, multiseluler. Ya, nah, tapi ini yang membedakan, walaupun dia bersel satu tetapi juga sudah memiliki membran. Kalau Monera belum ada yang punya membran. Oh, ini sudah. Sehingga ya dinamakan eukaryotik. Ya, kalau tadi kan prokaryotik. Nah, ini eukaryotik ya. Nah, berkembang biaknya bukan membelah diri lagi ya, tapi juga bisa secara seksual. Ya. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup pada Kingdom Protista. Ada 3 kelompok pada Kingdom Protista. Yang pertama adalah menyerupai hewan, ini kelompok protozoa. Ya, menyerupai tumbuhan, kelompok algae, menyerupai jamur. Ya, kita lihat satu persatu ya. Menyerupai hewan ya, atau protozoa. Ya, protozoa itu adalah organisme bersel tunggal ya, dia menyerupai hewan ya. Nah, protista menyerupai hewan ini ya, itu berkembang biak dengan seksual dan juga aseksual ya.
Selain berkembang biak, hewan ini juga dapat bergerak aktif, makanya dibilang menyerupai hewan. Nah, ini contohnya ya, itu ada di gambar amuba dan juga paramecium. Nah, ini adalah protista yang menyerupai hewan. Selanjutnya menyerupai tumbuhan atau algae. Ya, algae adalah jenis protista fotosintetik. Ya, artinya apa? Protista yang bisa berfotosintesis. Ya, dia bisa membuat makanannya sendiri. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Karena algae itu memiliki klorofil, ya, seperti tumbuhan hijau yang lainnya, ya. Algae tersusun dari satu sel atau berkoloni yang membentuk tubuh multiseluler. Nah, ini contohnya Chlorella dan Spirogyra, ya. Nah, ini menyerupai jamur. Ada dua jenis jamur protista, yaitu jamur lendir, Misomycota, dan jamur air, Oomycota. Nah, jamur jenis ini hanya menyerupai bentuk jamur ya, yang sporangia atau filamen yang menyerupai hifa. Ya, dia bukan jamur ya, hanya menyerupai saja. Ya, warnanya kuning, putih, dan memiliki lendir. Nah, contohnya ini Saprolegnia parasitica dan juga Phytophthora infestans ya. Nah, ini contohnya. Sekarang kita lanjut ke kingdom fungi atau jamur. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya berupa benang tunggal atau bercabang ya. Hifa ya. Kumpulan hifa disebut sebagai miselium. Terus kingdom fungi mempunyai spora ya. Tidak punya klorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis ya. Jadi fungi ini ya sudah sebenarnya masuk tumbuhan ya, tetapi yang tidak berklorofil. Ya, pada umumnya berkembang biak dengan spora. Tidak punya batang, cabang, akar, dan daun. Ya, ini adalah ciri-ciri kingdom fungi atau jamur. Nah, ada 4 kelompok fungi. Yang pertama, divisi Zygomycotina. Ya, itu adalah tumbuhan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat. Tetapi ada juga yang nggak bersekat. Ya. Terus divisi Ascomycotina. Yaitu kelompok jamur yang paling banyak. Ya, paling besar. Ya. Ada yang hidup, saprofit, dan juga ada yang parasit hidupnya. Ya. Terus divisi Basidimycotina. Dikenal sebagai, ini yang kita kenal sebagai jamur mushroom itu, ya, bersifat makroskopis ya, itu besar ya, bisa dilihat langsung oleh mata. Reproduksinya ya itu secara seksual juga. Ya, ini jamur-jamur yang biasa kita makan ini ya, ini divisi Basidimycotina ya, seperti jamur kancing ya, jamur kuping ya, dan sebagainya ya. Nah, terus berikutnya lagi, yang terakhir, divisi Deuteromycotina. Jamur yang berkembang biak dengan konidia dan belum diketahui tahap seksualnya, sehingga disebut sebagai jamur yang tidak sempurna atau disebut jamur imperfeksi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari jamur, yaitu jamur yang sudah kita kenal ya, Rhizopus oryzae, ya, itu jamur tempe, yaitu adalah bagian dari kelompok Zygomycotina. Nah, sebelahnya Rhizopus stolonifer, itu jamur roti. Nah, ini berbahaya ya, kalau yang tadi Rhizopus oryzae itu ya, malah bagus buat kita, dia membantu proses pembuatan tempe. Kalau ini yang Rhizopus stolonifer ini yang membuat roti jamuran, nggak bisa dimakan lagi. Nah, yang di bawah ada dua, itu Lentinuka pedodes, ya, jamur shiitake, ya, jamur payung, ya, dan juga ada lagi Auricularia
auricula. Nah, itu jamur kuping ya, karena bentuknya seperti kuping. Nah, kalau jamur shiitake bentuknya seperti payung, makanya sebutnya sebagai juga jamur payung. Nah, ini kedua jamur ini ya itu bisa dimakan ya. Itu merupakan kelompok Basidimycotina ya, itu mushroom itu ya. Sekarang kita sampai pada refleksi. Nah, kesempatan kali ini yang kita pelajari adalah ya, Kingdom Monera itu cirinya bersel satu, berkembang biak secara aseksual. Nah, terus Kingdom Protista ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Berkembang biaknya juga bisa secara aseksual dan juga seksual. Terus Kingdom Fungi yaitu sudah seperti tumbuhan tapi tidak mempunyai klorofil dan sebagian besar berkembang biak dengan spora. Tugas mandiri kamu cuma satu. Ya, ini praktek. Ya, praktek. Membuat tape dari bahan yang sudah ditentukan. Bahannya ini yang ditentukan. Boleh pilih salah satu ya, bukan bikin tiga-tiganya. Pilih salah satu. Ya, boleh tape singkong, tape ubi, atau tape sukun. Ya. Dalam membuat tape ini, jangan lupa mengukus bahan yang kamu pilih. Ya, bisa singkong, ubi, atau sukun. Ya, sebelum diletakkan ke dalam wajan yang sudah dilapisi daun pisang atau daun jambu. Ya, jadi potong dulu singkongnya, ubinya atau sukunnya, ya, buang kulitnya, ya, terus kukus sampai empuk, ya, sampai empuk. Setelah itu, ya, letakkan di wadah yang bisa ditutup nantinya, ya. Nah, pada waktu menyusun bahan yang sudah matang, ya, jangan lupa gunakan sendok atau penjepit plastik. Ya, atau kalau kamu mau juga boleh langsung diambil pakai tangan, tapi tangannya dilapisi oleh sarung tangan plastik. Ya, supaya bahannya tidak terkontaminasi ya oleh tangan kita atau oleh alat-alat yang selain plastik. Ya. Setelah kamu letakkan ya itu bahan yang kamu pilih itu ya di atas wadah yang sudah dilapisi oleh daun, ya kamu taburkan ragi ya, tentunya ragi tape ya, jangan pakai ragi instan ya. Ragi tape yang sudah dihaluskan, tabur merata ya di atas singkong atau ubi atau sukun ya. Terus tutup lagi dengan daun lagi ya. Baru setelah itu wadahnya tutup rapat-rapat ya. Kalau mau bagus, masukkan ke dalam kantong plastik hitam. Ya, simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Ya, tapi juga jangan terlalu lembab lah ya. Itu nanti takutnya jadinya tidak bagus ya. Tunggu selama 4 sampai 8 hari. Ya, baru tutupnya dibuka. Jangan sering dilihatin tiap hari dibuka tutup buka tutup, nanti nggak jadi. Ya, tunggu selama 4 sampai 8 hari. Ya, setelah itu tutup buka, hasilnya pasti bagus. Kalau tadi prakteknya, nah ini laporan kerjanya. Jadi kamu harus bikin ya, selain kamu bikin tapenya, nanti tolong hasilnya difoto. Ya, hasilnya difoto, nanti sebagai bukti itu hasil pembuatan tape kamu. Nah, juga ada laporan kerja. Laporan kerjanya apa? Ini dibuat seperti ini. Ya, pembuatan tape. Bahan yang digunakan, kamu tulis, pakainya apa aja. Ya, tentunya pakai ragi ya. Jangan sampai nggak ditulis raginya. Gitu ya. Terus cara membuatnya, tulis satu-satu urut. Kamu bikinnya gimana ya. Terus jelaskan proses fermentasi tape. Ya, bagaimana itu dari bahan yang kamu pilih, misalkan dari singkong, itu bisa menjadi tape. Prosesnya seperti apa? Bukan cara membuat ya, tapi proses fermentasinya. Itu kamu bisa cari di internet ya. Kamu belajari itu ya, cara proses fermentasinya. Nah, terus ini jawab pertanyaannya, cuma satu pertanyaannya. Ya, kenapa tape rasanya manis, asam, dan sedikit pahit? Jelaskan ya. Kamu juga boleh cari informasinya ya itu di internet atau buku-buku sains ya. Selamat bekerja ya. Jangan lupa ya buat tapenya dan juga buat laporan kerjanya ya.
Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya. Ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?